Karena saya ingat bersama orang tua saya, sekolah minggu. Kayaknya sudah jadi apa ya? Memori selalu ingat. Datanglah kami, saya berangkat. Tetap kami berangkat ke sekolah minggu dengan adik saya bawa adik saya semua. Walaupun udah sampai sekolah minggu, bahasa datang ke sekolah minggu. Kamu kenapa sih sekolah minggu udah hujan begini? Sampai digantikan kami balik dari sana. Bapak Ibu, saya ingat betul apa kata orang saya dan apa yang dikatakan orang tua saya ingat betul. Jangan sampai kamu nggak sekolah minggu. Saya setiap itu bayangkan saya kelas 5 SD, saya bawa ini saya 4 itu semuanya. Saya lah yang mengkomandoi semua, dari pakaian, dari mandi sampai pulang. Puji Tuhan. Hari ini kami bisa nikmati. Saya ingat betul. Orang yang berkualitas akan diuji oleh kesetiaannya, oleh waktu. Amin. Akan diuji dari waktu kesetiaanmu. Semakin tekanan ini berat, semakin kau berkualitas. Jadi jangan salah aduh. Jangan kau banyak aduh. Jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh nggak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Karena mengeluh nggak bisa menyelesaikan persoalan hidupmu. Perhatikan baik-baik. Saya ingatkan sekali lagi, setia, nggak usah pikirkan dulu. Nanti gara-gara di gereja saya hilang dong pendapatannya, hilang dong nasabah saya, hilang dong konsumen saya. Perhatikan baik-baik. Kalau kau prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan menggantikan. Saya masih ingat tahun 2015 itu tahun berat buat saya juga. Ketika saya berhenti dari pekerjaan saya ngajar tahun 2015, Januari saya sudah off, gak ada kerjaan sama sekali. Dan gaji istri waktu itu masih belum banyak, masih sekitar 3 jutaan. Saya sudah saksikan ke jemaat. Dan kami punya tanggung jawab harus bayar cicilan rumah itu 2.100.000. Bayangin cicilan rumahnya 2.100.000. Itu selama 10 tahun, satu lagi sama lulus. Nah, dalam masa-masa itu saya sedikit tekanan berat buat saya. Saya berat sekali. Mau mikir aja susah. Mau cari solusi aja kayaknya berat sekali. Banyak dipikirin tapi susah jalanin. Banyak angan-angan tapi susah bergerak. Jadi banyak mikir, kok saya lama-lama jadi penting juga. Tapi di tengah-tengah masa-masa sulit itu saya nggak ada kerja sama sekali, nggak ada duit sama sekali. Ini masih istri yang namanya menghandle semua keuangan kami. Tapi gajinya masih kecil, belum seperti yang sebelum COVID ini. Akhirnya saya berdoa, Tuhan gimana? Itu Tuhan jawab itu enggak seperti itu. Sampai saya berpuasa, berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan. Kalau saya nggak punya kerjaan, saya nanti, ya kan? Itu penting sekali kepala saya, penting sekali. Di tengah-tengah hampir tapi saya berpikir lagi begini, kalau saya banyak mikir, bukan yang menjadi otak saya semakin tenang, bukan semakin tenang berpikir, malah yang stres. Akhirnya saya serahkan sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya nggak mau mikirin lagi Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan deh, terserah Tuhan deh. Mau jadi susah sekalian, mau apa terserah Tuhan. Tapi itu prinsip saya. Sekarang terserah Tuhan deh, apa maunya Tuhan. Jadi saya udah kalau kayak orang seperti hopeless, udah gak ada harapan lagi. Seperti itu saya perhatikan, sudah ada lagi harapan di dunia ini. Saya sudah lagi lihat siapa lagi menolong saya. Tapi saya bilang Tuhan tolong saya. Itu saja. Sambil saya berpuasa, ketika saya sedang tidur, mau tidur lah di tempat tidur, tiba-tiba hati saya bergerak. Ada yang berkata dalam hati saya, ayo buka usaha untuk kopian dan cetak jualan tulis. Bukan. Tapi saya bilang lagi, dari mana modalnya Tuhan? Saya coba cari di internet, modalnya aja minimal 20 juta. Saya cari teman-teman pengalaman yang itu, saya coba cari di Google, saya baca pengalaman orang pengusaha seperti itu. Aduh, 20 juta dari mana uang 20 juta? Stres juga akhirnya, saya pikir jadi Tuhan. Tapi tetap berdoa. Tidak, jadi sudahlah, bodo amat tidak. Tapi tetap berdoa, Tuhan tolong. Sehingga suatu waktu saya pernah terkesan di mana saya ya puji Tuhan kasih buka jalan.
kalau pinjaman, dan hari ini bisa berjalan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya mau bagikan ini kepada jemaat Tuhan hari ini. Walaupun pandemi ini membuat engkau susah, mungkin engkau merasa berat, engkau merasa sulit berpikir karena beratnya ekonomi, tanggung jawab kita sebagai suami. Dan saya mau ingatkan hari ini, tetaplah terus berpengharapan kepada Tuhan, karena engkau sedang dimurnikan imanmu, engkau sedang menjadi manusia berkualitas, engkau sedang menjadi manusia yang berkualitas di mata Tuhan, bukan jadi manusia biasa saja. Engkau jadi manusia berkualitas, karena orang berkualitas harus diuji oleh waktu. Amin. Harus diuji oleh waktu. Salah satu tokoh Alkitab, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, namanya Ayub. Siapa tidak kenal Ayub? Ayub 1 sampai itu Bapak bisa baca. Saya tidak akan baca terlalu banyak karena waktu kita juga singkat. Ada salah satu tokoh Ayub, dia dituliskan Ayub itu punya harta banyak. Selain dia punya harta banyak, dia punya anak, dan dia punya segala-galanya. Dan sewaktu di lain waktu datang iblis ngomong sama Tuhan, bilang begini iblis kepada Tuhan, dia katanya, Tuhan ngomong dulu pertama sama iblis, iblis, dia tulis si Ayub setia, baik, jujur. Apa kata iblis? Ya, iyalah Tuhan, kan kamu yang menjagai, kamu yang kasih harta, kamu yang memberkati dia. Datang Tuhan, oke lah kalau begitu. Sekarang saya kasih kamu kesempatan uji si Ayub. Tapi satu, jangan matikan nyawanya, uji saja. Akhirnya iblis keluar, datang. Apa yang diambil pertama kali oleh iblis? Harta anak lenyap. Lalu apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Apakah Ayub menggerutu kepada Tuhan? Kok gini sih? Saya rajin ke gereja kok jadi terjatuh miskin? Saya rajin berdoa kok jadi banyak masalah? Saya rajin berdoa kok nggak ada beres-beresnya masalah? Tidak. Ayub sama sekali tidak pernah mempertanyakan itu. Dan apa yang terjadi? Ayub dari waktu ke waktu dia tetap setia. Bahkan saking sakitnya badan dia dipenuhi oleh penyakit kulit. Saking gatalnya itu penyakit kulit yang nempel di badan si Ayub. Bagaimana iblis supaya Ayub itu mengutuki Tuhan, gagal, tidak setia sama Tuhan, dikasih itu penyakit. Nah, saking gatalnya penyakitnya si Ayub, dia ambil beling. Tahu apa itu beling? Kacang. Jadi dia ambil beling, dia garuk-garuk penyakit kulitnya, karena saking gatalnya penyakit kulit. Karena penyakit kulit pasti identik dengan gatal sekali. Dia garuk-garuk dengan beling itu. Supaya apa? Gatalnya itu hilang. Tapi apakah Ayub melupakan Tuhan? Tidak. Datang istrinya lagi. Coba kita lihat Ayub 2 ayat yang ke-9. Ayub pasal 2 ayat 9. Coba ayat 2 ayat 9. Bilang begini. Ini istrinya yang ngomong. Maka berkatalah istri kepadanya, masih kau bertekun kepada Tuhan dan kesalehanmu, masih kau setia ikut Tuhan. Istrinya yang ngomong, Bapak Ibu sekalian, bukan orang lain. Kalau orang lain sih oke lah, tapi istrinya yang ngomong. Dia begini sama suaminya, ayo, suamiku, kamu tuh gimana sih? Masihkah kamu setia sama Tuhan? Udah silah untuk jalan Tuhanmu, langsung mati kamu. Itu kata istrinya. Lalu apa jawaban si Ayub? Apakah Ayub mengikuti perkataan istrinya? Kita lihat ayat yang ke-10. Ini jawaban Ayub. Ayub berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini marah Ayub. Makanya dikatakan istrinya, kamu perempuan gila, istri gila, kira-kira begitu. Ayub marah. Lalu sambung, apakah kita mau menerima baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan hidupnya. Dia bilang begini sama istri, kalau kamu ikut Tuhan hanya cari baiknya saja, jangan. Tapi kita juga harus menerima yang buruk ketika kita mengikut Tuhan. Bukankah ini bicara kesetiaan? Amin. Jadi jangan ikut Tuhan cari enaknya saja, cari enaknya saja. Tapi kamu juga harus siap menerima yang buruk, harus siap menerima yang berat, harus
menjadi kualitas air bernilai. Lalu apa yang terjadi? Karena kesetiaan Ayub, kita lihat dalam Ayub pasal 42. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Nah, ini nih hasilnya nih kalau orang setia, orang yang berkualitas begini hasilnya. Apa kata? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa sahabat-sahabatnya. Apa lagi yang paling menarik? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, apa katanya? 2 kali lipat. Apa katanya lagi? Dari segala kepunyaan yang dahulu. Ayub berkualitas. Percayalah, kalau kau ada di himpitan hari ini, mungkin pekerjaan boleh diputus, tapi kalau kau berkualitas, Tuhan kasih nanti jabatan yang lebih tinggi lagi, 2 kali lipat dari jabatan yang sebelumnya. Kalau hari ini kamu pecat, kalau hari ini pendapatan percaya, kalau kamu tetap setia, tidak menyalahkan Tuhan, tetap setia, Tuhan tolong saya Tuhan, cuma Engkau pengharapan saya, orang lain tidak bisa menolong saya, keluarga saya tidak bisa menolong saya, tapi Engkau menolong saya. Dan aku tetap bersyukur, percayalah, Tuhan kasih 2 kali lipat dari apa yang hilang dalam hidupmu. Kau mungkin hilang pendapatan, Tuhan kasih 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Kau mungkin kehilangan jabatan dari pekerjaanmu, Tuhan kasih 2 kali lipat naik jabatanmu dari sebelumnya. Asalkan kau seperti Ayub. Jadi begini, saya pernah selalu ingatkan, berkat Tuhan gak ada yang gratis. Amin. Lu kok bisa? Betul. Berkat Tuhan itu kau harus korbankan hidupmu sungguh-sungguh. Kalau Tuhan kasih berkat yang gratis, saya percaya mentalmu bukan mental kualitas yang baik. Coba Bapak punya anak. Saya pasti punya anak, pengen punya anak yang mandiri. Tapi kalau kita punya anak, semuanya dipenuhi kebutuhannya. Apa yang diminta dikasih. Segampang itu, saya percaya anak ini bukan menjadi anak mandiri, tapi yang manja. Lewat dia akan menjadi musuh saya di kemudian hari. Kalau anak ini manja sama saya. Tapi saya akan menjadi anak mandiri. Saya harus didik dia, saya harus ajar dia, saya harus ingatkan dia. Seperti itu tidak pada Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan menjadikan kau menjadi anak manja, tapi menjadikan kau menjadi manusia berkualitas. Berkat Tuhan ada yang gratis. Kau harus perjuangkan dengan air matamu, kau harus perjuangkan dengan doamu, kau harus perjuangkan dengan lututmu berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan kau harus perjuangkan itu. Kau kira berkat itu turun langsung? Tidak segampang itu. Lihat Ayub. Ada harga yang harus dibayar kalau ingin menjadi manusia berkualitas. Dan sampai hari ini saya bersyukur. Saya punya prinsip begini, Bapak sekalian. Semua bisa berlalu, tapi saya mau Tuhan tetap dalam hatiku. Pekerjaan bisa hilang, Bapak sekalian. Kekayaanmu bisa hilang. Tapi jangan sampai Tuhan hilang dalam hidupmu. Amin. Jangan sampai Tuhan hilang dalam hidupmu. Jangan sampai dia hilang. Saya nggak tahu kualitasmu di mana. Apakah di bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, atau nggak punya bintang? Nah, itu bahaya. Maksudnya apa itu? Kita harus naik terus berkualitas hidup kita. Dan saya bersyukur kalau pada pandemi ini Tuhan mau melihat siapa sih sebenarnya orang berkualitas yang tetap mencari aku, tetap berpengharapan kepada aku, tetap mengandalkan aku, atau mulai mengundurkan diri. Karena banyak saya lihat di TV ada orang sudah mulai bunuh diri gara-gara nggak bisa bayar cicilan mobil karena COVID, akhirnya dia bunuh diri. Banyak gara-gara pandemi orang jadi stres, mulai gila, perusahaannya mulai banyak ini. Tapi saya berdoa, syukurilah ada pandemi ini. Kenapa? Itu membuat iman berkualitas. Kalau nggak ada pandemi ini, kalau kita nggak tahu kualitas kita di mana. Tapi jangan, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih buat pandemi ini, buat COVID-19 ini. Kalau Engkau sedang mengajar aku, sedang melatih aku, sedang menuntun aku menjadi manusia berkualitas. Amin. Setia aja, setia. Saya masih ingat ketika saya tutup adik saya paling besar. Saya mau 4-4 ke gereja sekolah minggu, pulang juga begitu. Gak pernah kami satu kali sekolah nggak pernah lewatkan.
ketika saya lagi hangat badan itu saya bawa, saya ingat orang tua saya itu langsung nempel. Jangan sampai nggak sekolah minggu. Cuma itu doang ngomong. Jadi orang tua sudah siapin ongkosnya, nih ongkos, ini persembahan, ini jajannya. Jadi kami berangkat dari rumah kami yang di orang tua sampai ke sini. Saya bawa berlima lah jadinya kan, berlima. Orang tua kami pulang ibadah ke rumah, kami masih sekolah minggu. Saya juga bawa pulang. Karena itu menunjukkan, akhirnya saya berpikir Tuhan, akhirnya kesetiaan kita itu diperhitungkan Tuhan. Bapak Ibu setia berdoa, setia beribadah, setia melakukan yang benar di mata Tuhan. Percayalah, di lain waktu kesetiaanmu akan berbuah manis. Mungkin bukan hari ini, atau mungkin bukan bulan depan, tapi percayalah, di lain waktu Tuhan akan kasih kesetiaanmu yang kau tanamkan hari ini. Engkau menjadi manusia berkualitas hari ini. Suatu Tuhan akan berikan buah yang manis. Ini anakku, kamu setia. Kamu setia. Kamu manusia berkualitas. Ya kan? Kamu manusia berkualitas. Orang kan kalau beli mereknya itu pasti lihat mereknya itu kan. Kalau udah merek iPhone sama Oppo, saya tanya Bapak Ibu pasti mikirnya iPhone. Karena kita berpikir itu yang paling bagus, berkualitas. Kita juga harus seperti itu di mata Tuhan. Ketika saya lihat Bapak Sika dengan Bapak si B, Tuhan akan berpikir kalau Bapak si aja orang yang berkualitas, kalau Bapak si B udahlah jawab aja. Mari kita menjadi berkualitas kepada Tuhan. Jadi Tuhan panggil nama kita. Oh, Ibu si A, ini ibu yang berkualitas. Ibu si B, ini ibu yang berkualitas. Kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus dan bagus. Tuhan akan berkati kita dengan buah yang manis. Ini Tuhan kembalikan lagi apa yang sudah hilang. Amin. Tuhan kembalikan. Nih buat kamu. Kamu ternyata tetap setia sama saya. Kamu ternyata enggak menyalahkan saya. Ternyata kamu enggak menuduh saya. Ternyata kamu tidak marah sama saya. Justru kamu bersyukur. Justru kamu tetap setia. Nih buah manis berkat saya kasih sama kamu. Itu Tuhan. Saya bersyukur hari ini. Dan saya mau jadi jemaat tempatnya saya lalui. Jadilah jemaat yang berkualitas. Jadilah suami yang berkualitas, istri yang berkualitas. Amin. Jangan hanya sekedar jadi manusia banyak ngeluh, bangun pagi yang diomongin, aduh, kenapa kita begini ya Mak? Aduh, datang istrinya, ya udahlah Pak, itu kan ada rumput, udahlah, apa aja kita masakin aja. Ngeluh aja. Bangun pagi selalu jangan ucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Karena ada orang tidur-tidur sudah meninggal besoknya. Banyak begitu. Seharusnya kalau bangun pagi terima kasih Tuhan, Tuhan masih saya kasih hidup. Jangan bangun pagi, Pak, ayo cari sana beras biar kita makan. Langsung ngeluh, aduh. Kau bangun pagi langsung ngeluh, bagaimana berkat mau datang? Bagaimana sukacita mau datang? Ayo Pak bangun cari duit. Ayo Pak bangun cari beras. Kau bangun sudah ngeluhnya apa? Beras, ngeluhnya duit. Jangan, aku bangun. Ayo kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Ayo kita bangun. Kita berlutut, kita bilang Tuhan, terima kasih. Hari ini kami gak ada beras Tuhan. Hari ini kami gak punya uang untuk beli susu anak kami, atau kami gak punya uang Tuhan untuk beli ikan. Tapi Tuhan, kami serahkan kebutuhan kami hari ini di dalam tangan Tuhan. Percayalah, kalau kau berani ngomong begitu depan Tuhan, saya yakin engkau jadi manusia berkualitas. Berani kamu ngomong gitu sama Tuhan, Bapak Ibu. Berani kamu Tuhan, hari ini saya gak ada kerjaan, saya sudah di PHK Tuhan. Dan saya beras sudah gak ada lagi Tuhan. Tolong Tuhan, aku mau pasrahkan, aku serahkan kebutuhanku hari ini. Kalau kau berani ngomong gitu sama Tuhan, saya percaya itu menunjukkan kualitas dirimu dalam Tuhan. Aduh anakku, bukannya ngeluh tapi justru dia mencari aku. Bukannya bersungut-sungut tapi dia mencari diriku, mengandalkan aku. Percayalah, kesetiaanmu akan berubah manis pada waktunya. Saya bersyukur hari ini. Kenapa saya bisa ada di tempat ini? Bisa melayani Tuhan.
Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya pernah bilang salah satu jemaat, saya ngomong begini, saya bilang sebenarnya jadi pendeta itu gak enak. Kenapa saya bilang? Banyak keenaknya. Pertama, kami harus bagi waktu. Saya sudah bilang, kalau Bapak Ibu jemaat kan hanya jadi jemaat biasa, misalnya cuma ngurusin pekerjaan dan keluarga. Nah kalau saya sudah ngurusin pekerjaan, ngurusin keluarga, ngurusin lagi pelayanan. Kalau Tuhan kasih 24 jam, berarti harus ada kami waktu juga untuk kunjungi jemaat. Dalam 24 jam juga kami juga harus ada waktu untuk doain jemaat. Itu satu yang gak enak, tapi kami kerjakan. Yang kedua, gak enaknya lagi kalau ada jemaat hubungi kami, Pak Pendeta, ada masalah. Maaf kata, apalagi ada beras. Udahlah. Pikiran kami sudah seribu apa ya Tuhan caranya bagaimana? Pak Pendeta, saya sakit tolong. Udah pikiran gini-gini. Jadi pikiran saya itu bukan hanya mikirin kerjaan, bukan mikirin keluarga, tapi juga mikirin jemaat. Gimana Tuhan yang jemaat ini Tuhan? Adakah yang susah hari ini Tuhan? Adakah yang berat? Dan itu tugas kami doakan. Kecuali karena gereja saya, kita kan gereja Betel kan nggak digaji dari pusat. Ayo setiap bulan digaji 5 juta aja saya mau, nggak usah saya kerja kan. Maaf kata seperti kalau gereja HKBP kan digaji tuh pendetanya. Makanya nggak ada kerja tuh. Fokus di hanya pelayanan dengan keluarga. Nah kalau saya dari gereja pusat mana ada gaji saya? Mau gaji dari pusat ini gaji Pak Pendeta David ini? Tidak. Itu gak enaknya. Kami harus kerja lagi. Tapi kami lakukan dengan setia. Karena saya mau apa yang saya lakukan Tuhan akan di lain waktu menjadi jemaat yang berkualitas. Amin. Jemaat yang berkualitas. Saya nggak menuntut banyak dan jemaat. Ayo Kak. Bapak Ibu tahu lah apakah saya banyak menuntut. Bapak Ibu bisa menilai saya. Apakah saya banyak menuntut? Tidak. Cuma satu yang saya minta dari jemaat ini. Ayo. Jadilah jemaat yang berkualitas. Setialah kepada Tuhan. Cuma itu yang saya tuntut dari jemaat Tuhan. Jadilah jemaat yang berkualitas. Jadilah jemaat yang setia. Tuhan gak lihat kebaikanmu. Ada orang awalnya semangat ikut Tuhan, semangat, tapi di tengah jalan luntur, mulai kendor, mulai hilang, mulai malas. Semangat di awal padahal, semangat di gereja, berjalan waktu mulai mundur. Ini nggak bagus semangat Tuhan. Bukan semangat tidak, tapi dia nggak bisa bertahan nih. Gitu loh. Nggak bisa bertahan. Kita nggak bisa bertahan gitu loh. Jadilah jemaat yang bertahan. Kalau ada tekanan siap, ada himpitan siap, setia kepada Tuhan. Amin. Tetap menjadi jemaat berkualitas. Itu doa saya hari ini. Jadilah jemaat yang berkualitas. Jadilah pribadi yang berkualitas. Oke Tuhan, saya nggak mau banyak ngeluh. Saya nggak mau banyak putus pengharapan. Saya mau setia. Di lain waktu Tuhan akan berkati kesetiaan dan berbuah manis. Dan kau akan mengecap. Pujian tadi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan kau mengecap menikmati. Iya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bapak Ibu sekalian, inilah firman Tuhan sebagai kita. Kesetiaan adalah menjadi jemaat yang berkualitas. Kalau Bapak Ibu setia hari ini, percayalah Tuhan menuntut engkau bukan jadi jemaat biasa saja. Jadi jemaat hanya jadi jemaat biasa tidak, tapi Tuhan mau tuntut dari engkau harus berkualitas, punya nilai. Harus ada nilainya dalam hidupmu. Bagaimana? Saya ingatkan, setialah berdoa kalau di rumah, setialah beribadah di gereja. Karena apa? Kalau di gereja kita bisa kumpul, saya bisa fokus doa Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati si A, si B. Kalau di rumah kan kita nggak ketemu, tetap saya doakan di rumah. Tapi kan kalau di gereja kan Bapak Ibu bisa dengar langsung doa kami, gitu loh.
Saya berharap Bapak Ibu tetap setia beribadah, amin. Tetap setia ikut Tuhan, amin. Tetap setia ke gereja, tetap ikut Tuhan, dan tetap setia berdoa. Di lain waktu nanti Tuhan akan berikan buah yang manis yang kau akan nikmati. Saya undang pemain musik ke depan, kita akan tundukkan kepala kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari-hari ini kau alami tekanan berat. Mungkin kau sudah mulai putus pengharapan, atau mungkin kau sudah bingung jalan keluarnya bagaimana. Bapak Ibu jangan ambil keputusan dulu. Duduk dulu diam di bawah kaki Tuhan. Tanyakan Tuhan, ini maunya Tuhan atau bukan? Kalau kau paksakan, nanti kau menyesal nanti. Jadi sebelum kau ambil keputusan dalam hidupmu, duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa. Tuhan, apakah keputusanku ini benar? Apakah aku melamar kerja di sini benar? Apakah keputusanku ini benar? Karena kalau kau salah keputusan, menyesal di kemudian hari tidak ada artinya. Mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk jemaatmu. Jadikan jemaat Tuhan di tempat ini jadi jemaat yang berkualitas. Kami bersyukur Tuhan buat pandemi ini COVID-19. Karena COVID ini mungkin banyak kami diserang ekonomi kami, keuangan kami, bahkan pekerjaan kami. Tapi kami gak menghilangkan harapan kami dalam Tuhan. Kami masih tetap percaya. Kami tetap percaya. Ajar umatmu tetap setia Bapa, setia berdoa di rumah, dan ajar umatmu setia beribadah. Karena kami tahu Tuhan, di lain waktu Tuhan akan memberi buah yang manis dari kesetiaan kami, dari kami menjadi manusia berkualitas. Tuhan mau berkati kami, bukan karena pemberian cuma-cuma, tapi karena hidup kami yang berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat juga setiap persembahan yang kami berikan, baik persembahan perpuluhan, persembahan umum, dan ucapan syukur, apa yang kami berikan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nanti dengan hormat, Saudara Love sama Saudari Delta di dalam kolektif kita naikkan kasih Allah melingkupi saya. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ku
kabar sukacita dari keluarga Kasibulian yang kalau tidak salah hari Kamis kemarin, kalau Tuhan sudah mempercayakan seorang putra di keluarga ini, artinya menambah anggota jemaat Tuhan di gereja kita dapat bersyukur kalau Tuhan sudah karuniakan seorang anak kepada keluarga ini. Itu kabar yang pertama yang mau pertama sampaikan. Jadi saya berharap firman Tuhan bisa bawa dalam dua, dan kita berdoa buat keluarga ini yang telah Tuhan karuniakan seorang putra. Di sini ada jiwa baru, boleh tahu siapa yang bawa, kalau boleh tahu ya? Dengan saudari atau saudara nikah atau belum? Belum. Dengan siapa? Coba sebutkan. Coba istri saya nanti sambut. Dengan siapa? Ya. Hah? Febri tinggal di mana? Yang bawa siapa kalau tidak? Oh, dengan saudari siapa? Fitri. Orang Batak bukan? Guru apa? Yang Febri guru apa? Guru Manado. Sama? Marbun. Oke. Di bawah Marbun bukan? Oh, bukan. Oh, saya pikir di bawah, karena sama-sama masuk. Oke, tadi naik sini naik motor. Naik angkot. Oke, saya berharap nanti kita waktu kita mau berdoa. Kerjanya di mana? Oh, di Kompas. Oke deh. Nanti kita minta waktu, kita sambut dengan sukacita buat saudara Febri dan saudari Fikri. Fitri apa Fikri? Hah? Fitri. Oh, saya kira Fikri. Saudari Febri sama saudari Fitri, jangan malu ya, canda. Saya berharap minggu depan datang ya. Nanti kita ada waktu, kita mau berdoa dulu. Dan saya juga percaya diberkati pekerjaan Tuhan dan pekerjaan saudari Febri dan saudari Fitri, dan diberkati juga pasangan hidupnya nanti ya, yang terbaik dari Tuhan. Oke, saya undang kita pamit berdiri. Kiranya Allah memberkati aku dan
mau berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Baik keluarga Bapak Dion Simamora, keluarga dari Bapak Nisa Marbun, keluarga dari Bapak Ejin Simanjuntak, keluarga dari Bapak Adel Sitorus, keluarga Bapak Sion Manula, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang berkeluarga, berkati pekerjaannya, berkati mata pencariannya. Tuhan